Aku datang untuk mencari rezeki, tapi justru di sini mimpi dan cintaku disandra. Namaku Aisyah. Aku datang ke negeri ini untuk bekerja, tapi aku malah terjebak dalam pernikahan tanpa cinta. Di sini, mimpi dan hatiku tergadai. Ucap Aisyah, seorang TKI asal Indonesia yang cintanya tergadaikan di padang pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah subscribe dan like. Semoga kamu semua lancar rezekinya dan selalu diberkahi hidupnya. Jangan lupa komen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini ya. Pagi itu, suara ayam berkokok menyatu dengan desir ombak dari kejauhan. Di sebuah desa kecil di pesisir Jawa, rumah-rumah panggung berdiri bersahaja, beratapkan rumbia dan berdinding anyaman bambu. Di salah satu rumah itu, hiduplah seorang gadis muda bernama Aisyah. Aisyah, 19 tahun, berkulit sawo matang, dengan mata yang menyimpan semangat besar, meski lelah menggantung di wajahnya. Sejak ayahnya meninggal dunia 2 tahun lalu, ia menjadi tulang punggung keluarga bersama ibunya. Ia membantu sang ibu mencuci baju tetangga, menjemur ikan asin di pantai, dan menjahit baju bekas yang masih bisa dijual di pasar sore. Adiknya, Dila, masih kelas 2 SMP dan bercita-cita menjadi guru. Aisyah berjanji dalam hati akan melakukan apapun agar sang adik tidak putus sekolah seperti dirinya. Pagi itu, Aisyah tengah mencuci di pinggir sungai ketika sebuah sepeda motor berhenti di depan rumahnya. Seorang pria berjas hitam dan celana panjang rapi turun, membuka helm dan tersenyum ramah. "Permisi, Bu Siti," sapa pria itu kepada ibunya yang sedang menyapu halaman. "Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak?" "Saya Pak Yudi, dari agen penyalur kerja luar negeri. Saya dapat info dari Pak RT. Katanya ibu punya anak gadis yang rajin dan butuh kerja. Kami sedang butuh tenaga kerja wanita untuk ditempatkan di Timur Tengah." Ibunya mengangguk, tapi mata Aisyah yang menguping dari belakang rumah langsung membesar. "Timur Tengah? Bukankah itu jauh? Bukankah itu negeri asing yang bahkan bahasanya pun tak ia pahami?" Hari itu, Pak Yudi duduk di ruang tamu mereka. Ia membuka map biru berisi brosur-brosur pekerjaan, foto rumah besar, keluarga majikan yang tersenyum, dan tulisan gaji yang tampak seperti impian bagi keluarga seperti Aisyah. 7 juta per bulan, plus tempat tinggal dan makan. "Tugasnya ringan kok," ujar Pak Yudi. "Hanya bantu bersih-bersih rumah dan jagain anak. Majikannya baik. Di sana ada komunitas orang Indonesia juga. Aman." Aisyah masih diam. Ibunya memandang wajah anak gadisnya itu. Ada keraguan di mata Aisyah, tapi juga secercah cahaya kecil yang jarang terlihat belakangan ini. "Nak," kata ibu pelan, memegang tangan Aisyah. "Kalau kamu kuat, kalau kamu mau, ibu rela. Adikmu harus lanjut sekolah. Kita butuh ini." Ia tahu hidup di desa tak memberinya banyak pilihan. Ia bisa tetap di sini, bekerja keras seumur hidup hanya untuk bertahan. Atau ia bisa mencoba ke dunia yang asing, menantang takdir dan mencari jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. 3 hari kemudian, Aisyah pamit pada teman-teman kecilnya di desa. Ia memeluk ibu dan Dila erat-erat, menahan tangis saat bus besar berwarna hijau berhenti di ujung gang tanah rumah mereka. Di dalam bus itu, sudah duduk beberapa perempuan lain. Semuanya membawa koper, bantal, dan ketakutan yang mereka sembunyikan dalam senyum palsu. Saat bus mulai melaju dan desa kecil itu perlahan menghilang dari pandangan, Aisyah menatap jendela. Tangannya menggenggam tas kecil berisi baju, paspor baru, dan foto keluarga. Dalam hati, ia berkata, "Ya Allah, bawa aku ke tempat yang baik. Jangan biarkan aku pulang hanya membawa luka."
Ia tak tahu bahwa di ujung perjalanan ini, takdir sudah menyiapkan ujian yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Langit timur tengah menyambut Aisyah dengan matahari yang menggigit dan langit tanpa awan. Saat turun dari pesawat, panas langsung menyergap wajahnya, membuatnya memejam sejenak. Matanya menyisir bandara yang megah dan asing, penuh huruf-huruf Arab yang tak ia mengerti. Sebuah papan bertuliskan namanya diangkat oleh seorang pria berwajah tajam, berjubah putih dan mengenakan serban. Di sampingnya berdiri seorang wanita Indonesia parubaya yang menyambut Aisyah dengan senyum tipis. "Namamu Aisyah ya?" "Saya Burina. Saya akan antarkan kamu ke rumah majikan," katanya dalam bahasa Indonesia, seperti oase di tengah kegelisahan. Perjalanan menuju rumah majikan terasa panjang. Mobil melaju melewati jalanan gurun yang luas, bangunan tinggi menjulang, dan deretan pohon kurma yang berdiri kaku di antara pasir dan aspal. Di dalam mobil, Aisyah hanya diam, menatap keluar jendela sambil menahan kantuk dan kecemasan yang datang bergantian. Rumah majikan Tuan Harit seperti istana, gerbang besi hitam setinggi 2 meter, halaman luas penuh bunga eksotis, dan bangunan bertingkat dengan kubah emas di atasnya. Di pintu, muncul seorang pria bertubuh besar, berjubah putih dengan sorban rapih. Di belakangnya, muncul seorang anak perempuan kecil berambut ikal dan bermata tajam. "Namamu Aisyah," suara Tuan Harit berat dan berwibawa dengan aksen Inggris yang kaku. "Yes sir," jawab Aisyah dengan suara pelan, menunduk. Tanpa banyak bicara, Aisyah langsung diajak masuk ke bagian belakang rumah, melewati lorong panjang hingga sampai ke kamar kecil tanpa jendela. Disitulah ia tinggal. Hari-hari pertama berjalan cepat. Pukul 5 pagi ia sudah bangun, menyiapkan sarapan, menyapu lantai marmer, menyeka jendela yang tak pernah terbuka, dan mencuci pakaian yang tak pernah kotor. Sore hari ia diminta menemani Lina, anak majikan, bermain dan belajar bahasa Inggris. Lina tak banyak bicara, tapi tatapannya selalu tajam, seperti mengukur Aisyah dari atas sampai bawah. Kadang-kadang, Tuan Harit datang dan duduk di ruang tamu, menatap Aisyah dalam diam saat ia menyajikan teh. Tatapan yang membuat bulu kuduknya merinding. Aisyah jarang keluar. Telepon genggamnya ditahan oleh majikan. Ia hanya boleh menelepon keluarganya seminggu sekali, itu pun diawasi. Setiap kali menelepon, ia berkata, "Di sini baik bu, aku kerja bersih-bersih dan jagain anak. Gajinya belum dikasih, tapi katanya nanti akhir bulan." Suatu malam, saat ia tengah mencuci gelas di dapur, Tuan Harit masuk. Tidak seperti biasanya, ia mengenakan pakaian rumahan, tidak berjubah. Ia berdiri terlalu dekat. "Aisyah," suaranya rendah. "Yes sir," Aisyah menoleh setelah gugup. "Do you like it here?" "Yes, I do," jawabnya, meski hatinya berkata sebaliknya. Tuan Harit mendekat, menatap matanya dalam-dalam. "You are very polite. I like that." Aisyah mematung. Tangan yang memegang gelas gemetar. Ia tahu, ada sesuatu yang berubah sejak malam itu. Tatapan itu bukan tatapan seorang majikan lagi. Hari-hari berikutnya menjadi ganjil. Tuan Harit mulai sering memuji Aisyah di depan keluarganya. Lina pun mulai lengket, memanggil Aisyah mama kecil. Istri Tuan Harit telah meninggal beberapa tahun lalu, dan sejak itu, rumah besar itu hanya dihuni sang majikan, anak perempuan, dan Aisyah. Suatu malam, saat makan malam bersama majikan dan Lina, Tuan Harit tiba-tiba berkata, "Aisyah, how long do you want to work here?" Aisyah bingung. "I don't know, sir,"
Tuan Harit menatapnya lama. Maybe forever? Aisyah hanya bisa tersenyum kaku. Tapi di dalam hatinya, badai sudah mulai berhembus. Malam itu, udara gurun terasa lebih dingin dari biasanya. Aisyah sedang merapikan mainan Lina di ruang keluarga ketika Tuan Harit memanggilnya. "Come sit," katanya sambil menunjuk kursi di seberang meja makan. Tidak ada makanan, hanya 2 gelas teh dan suasana yang menegang. Aisyah duduk dengan gugup. Suasana hening beberapa saat, hanya terdengar suara kipas angin di langit-langit. "Aisyah," kata Tuan Harit akhirnya, "you've been very good, kind, obedient. You care for my daughter. I want you to stay, not as a maid, but as my wife." Jantung Aisyah seperti berhenti. Ia menatap pria itu dengan mata membelalak, tidak percaya pada apa yang baru ia dengar. I don't understand, sir. I want to marry you," ulang Tuan Harit tegas. "You will stay here forever. You will be protected. I will pay you well." Aisyah berdiri. "I can't, sir. I'm sorry. I came here to work, not to marry." Tuan Harit tidak marah. Ia hanya menatap Aisyah tajam. "Then maybe you should go back to your country, but with no pay and overstaying your visa. That has consequences. Big consequences." Hari itu Aisyah merasa dunianya runtuh. Ia mencoba menelpon Bu Rina, wanita Indonesia yang menjemputnya di bandara. Tapi nomor tak aktif. Ia mencoba hubungi agen di Indonesia. Tak bisa. Semua kontak putus. Seminggu berikutnya ia bekerja dalam diam. Ia tak bicara banyak dan hanya menangis di kamar setiap malam. Ia menulis di secari kertas, "Saya ingin pulang, tapi saya tidak bisa. Saya takut." Lina, si anak kecil, semakin dekat dengan Aisyah. Ia memeluknya, mencium pipinya, dan berkata, "I want you to be my mom." Aisyah hanya bisa membelai rambut anak itu sambil menahan air mata. Sampai akhirnya di suatu malam, ia membuat keputusan. Ia akan berpura-pura setuju. Beberapa hari setelah menerima lamaran Tuan Harit, Aisyah mulai menjalani peran baru. Bukan hanya sebagai pembantu, tapi calon istri majikan. Tapi di balik senyumnya, Aisyah mulai menyusun rencana. Ia menemukan ponsel lamanya yang tersembunyi di antara pakaian dalam koper. Masih ada baterai tersisa. Diam-diam, di malam hari saat majikan tidur, ia mulai merekam dirinya sendiri. Kamera gelap, wajah Aisyah hanya disinari cahaya dari lampu kamar kecil. "Namaku Aisyah, aku dari Indonesia. Aku datang ke negara ini untuk bekerja sebagai TKI. Tapi sekarang, aku dipaksa menikah. Aku takut, aku tak tahu harus bagaimana." Rekaman pertama itu ia kirim diam-diam ke akun Facebook lamanya, lalu ke TikTok, lalu ke Twitter, memakai tagar Save Aisyah. Ia tahu ia sedang berjudi, tapi lebih baik kehilangan segalanya daripada kehilangan dirinya sendiri. 2 hari kemudian, video itu meledak. Ribuan komentar memanjiri. Akun berita alternatif mulai mengangkatnya. Influencer Indonesia dengan jutaan pengikut ikut menyebarkan. Tagar Save Aisyah trending nomor 1 di Twitter Indonesia. Tak lama, perwakilan LSM buruh migran dan kedutaan besar Indonesia di negara tempat Aisyah tinggal mulai menyelidiki. Sementara itu, Aisyah tetap tersenyum di depan majikan. Ia menerima undangan keluarga besar Tuan Harit, mencoba gaun pengantin, dan bahkan berfoto prewedding di padang pasir. Tapi di dalam hatinya,
Ia hanya menunggu satu hal, momen untuk bebas. Hari itu datang, langit biru cerah tanpa awan, di tengah padang pasir sebuah tenda besar dibangun. Meja-meja mewah dipenuhi makanan khas Timur Tengah. Musik padang pasir mengalun pelan. Para tamu berdatangan, orang-orang penting, kerabat Tuan Harit, sahabat bisnisnya. Aisyah mengenakan gaun pengantin berwarna emas. Make up tebal menutupi wajah pucatnya. Ia berjalan pelan di karpet merah, menggenggam buket bunga yang di dalamnya tersembunyi ponsel kecil yang masih merekam sejak pagi. Saat akad nikah hendak dimulai, 2 mobil hitam berhenti di kejauhan. Beberapa pria keluar cepat-cepat. Satu mengenakan jas formal dengan pin bendera Indonesia di dadanya. "Stop, kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pernikahan ini melibatkan warga negara kami secara ilegal." Semua mata tertuju ke arah mereka. Tuan Harit berdiri, wajahnya merah. "Apa maksud Anda masuk tanpa izin ke pernikahan saya?" "Wanita ini tidak memberi persetujuan yang sah. Dia melapor pada kami. Semua buktinya sudah ada. Dan Anda bisa dikenai hukum internasional." Aisyah berdiri terpaku. Gaun pengantinnya tertiup angin. Lina menangis di pojok. Para tamu mulai bubar. Polisi setempat ikut datang. Tuan Harit akhirnya hanya bisa diam, tidak ada perlawanan, hanya wajah kecewa dan marah. Aisyah melepaskan buket bunganya. Ia berlari menangis di antara pasir dan angin, meninggalkan panggung yang hampir mengubur hidupnya. Bandara Soekarno-Hatta terasa seperti mimpi. Saat kakinya menyentuh tanah air, Aisyah menangis dan bersujud. Ibu dan Dila memeluknya erat-erat. Wartawan mulai berdatangan, tapi Aisyah tak bicara apa-apa. Ia hanya ingin pulang dulu. Beberapa minggu kemudian, ia muncul di sebuah acara podcast ternama. Ceritanya menyebar lebih luas. Ia tidak lagi jadi korban, tapi simbol kekuatan para pekerja migran. Dengan bantuan LSM dan dukungan netizen, Aisyah mendirikan kanal YouTube kecil bernama Suara Perantau, tempat para TKI bisa bercerita, berbagi, dan mencari bantuan. Dalam salah satu videonya, Aisyah mengungkap semua kisah dari awal. Dari desa kecilnya hingga gurun yang hampir menenggelamkan masa depannya. Di akhir video itu, ia menerima panggilan video. Wajah Lina muncul di layar. "Mama Aisyah, I miss you." Aisyah tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Me too, sayang. Tapi sekarang, Mama Aisyah harus menyuarakan mereka yang belum bisa bicara." Video berakhir. Musik haru mengalun. Tulisan putih muncul di layar. "Dunia ini luas, tapi suara kebenaran selalu bisa melampaui batas. Kadang, cinta datang dari arah tak terduga. Tapi, tak ada yang sebanding dengan kebebasan." Demikian kisah akhir dari gadis muda, Aisyah, yang cintanya tergadai di padang pasir. Semoga perjalanan hidup Aisyah bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.